Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Arifki Siregar dari kelas 7 SB2. Di sini saya akan mereview ataupun menjelaskan analisa pengujian sistem informasi penjualan menggunakan metode white box. Yang dimana yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Sistem informasi di sebuah perusahaan merupakan hal penting untuk memajukan suatu perusahaan. Dengan kemajuan teknologi sistem informasi yang berkembang saat ini, perusahaan dapat menggunakan sistem tersebut. Penerapan sistem penjualan dan pembelian akan sangat membantu perusahaan. Tampilan yang sangat user friendly menjadikan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. CP Citra Makmur Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part dan aksesoris laptop yang mendatangkan barang langsung dari dalam atau luar negeri. Perusahaan sudah menggunakan sistem penjualan dengan komputerisasi, tetapi masih terdapat permasalahan yang menghambat proses penjualan, seperti seringnya terjadi perbedaan dalam jumlah stok yang ada pada sistem dengan data real input barang masuk dan barang keluar. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka diambil judul analisa pengujian sistem informasi penjualan pada Citra Makmur Sentosa Surabaya menggunakan metode white box untuk membantu perusahaan dalam menggunakan sistem penjualan tersebut, sehingga sistem penjualan bekerja dengan mudah dalam menjalankan sistem penjualan tanpa adanya gangguan dari sistem penjualan tersebut. Nah, yang kedua, studi literatur definisi pengujian. Pengujian adalah proses untuk menemukan error pada perangkat lunak sebelum dikirimi kepada pengguna. Pengujian software adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan program dan memastikan bahwa itu memenuhi hasil yang dicari atau suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Di sini adalah tujuan pengujian sistem informasi adalah diharapkan dengan minimal tenaga dan waktu untuk menemukan berbagai potensi kesalahan dan cacat, harus didasarkan pada kebutuhan berbagai tahap pengembangan, desain, dan dokumen lain atau program yang dirancang untuk menguji struktur internal menggunakan standar penggunaan program untuk mendeteksi kesalahan. Sini masuk ke dalam metode white box. Pengujian white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Jika model yang sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Di sini langkah penyelesaian white box sebagai berikut terdapat 4 cara, yaitu menganalisa sistem berdasarkan alur flowchart sistem informasi penjualan. 2. Membuat program berdasarkan alur flowchart, menentukan jalur independen berdasarkan gambar program, menghitung kompleksitas siklomatis berdasarkan jalur independen yang dilalui. Untuk menghitung kompleksitas siklomatis ada 3 cara, yaitu yang pertama jumlah region grafik alir sesuai dengan kompleksitas siklomatik. Kedua, kompleksitas siklomatik segi untuk grafik alir G ditentukan sebagai V dalam kurung G sama dengan N plus 2, di nama E adalah jumlah E grafik alir dan N adalah jumlah simpul grafik alir. Nah, yang terakhir yang keempat ialah kompleksitas siklomatis V dalam kurung G. Untuk grafik alir G ditentukan sebagai V dalam kurung G sama dengan V plus 1, di mana V adalah jumlah simpul predikat yang dihasilkan dalam grafik aliran G. Nah, yang ketiga kita masuk ke metodologi penelitian. Dan di sini ada tentang proses tentang metodologi penelitian yang dimana dimulai dengan identifikasi masalah yang terdapat 3 bagian, yaitu studi literatur, wawancara, sampel data. Yang kedua, analisis sistem yang hanya terdapat 1 bagian, yaitu spesifikasi fungsional. Nah, yang ketiga, tahap pengujian sistem yang terdapat 5 bagian, flowchart, program, cyclomatic complexity, independent case, test case. Dan yang terakhir adalah hasil pengujian yang terdapat 2 bagian, yaitu saran dan laporan. Nah, yang keempat ialah hasil dan pembahasan, wawancara dan pengambilan sampel data analisa. Berdasarkan hasil wawancara, maka didapatkan informasi terkait data yang akan dilakukan. Analisis terdapat 3 menu utama yang akan dilakukan analisa, di antaranya adalah master data, pembelian, dan penjualan. Pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada 3 menu utama yang terdapat beberapa menu pada sistem penjualan iPhone. Tahapan-tahapan pengujian yang dari pembuatan flowchart, pembuatan program, perhitungan kompleksitas, psikomatis preliminar, dan test case. Yang pertama adalah tentang menu login. Login merupakan hal penting pada sistem informasi untuk melakukan akses ke dalam sistem. Setiap user harus mempunyai login sehingga tak ada orang lain yang dapat mengakses sistem tersebut. Sini adalah flowchart login, dan ini adalah flowchart program, dan yang kemudian inilah tabel case loginnya.
Nah, yang kedua master data. Daftar item digunakan untuk menambah atau melihat item barang yang sudah terdaftar pada database. Untuk melakukan tambahan item barang harus dilakukan dengan cara dan data-data yang benar konkret. Karena daftar item merupakan master data yang akan digunakan pada setiap transaksi penjualan atau pembelian. Nah, di sini dapat saya simpulkan dari hasil yang saya jelaskan ialah tentang sistem informasi penjualan dan pembelian. Pertama ialah sistem informasi penjualan dan pembelian dapat membantu perusahaan dalam hal penjualan dan pembelian yang sedang berjalan pada perusahaan. Nah, yang kedua, sistem informasi penjualan dan pembelian mendapatkan hasil yang baik setelah dilakukan pengujian. Dan kemudian ketiga, masalah-masalah yang terjadi sebelumnya pada sistem dikarenakan sistem tidak pernah dilakukan analisa dan pengujian sehingga sering terjadi masalah. Dan terakhir, setelah dilakukan terakhir itu yang keempat, setelah dilakukan analisa dan pengujian, sistem akan lebih mudah digunakan sesuai fungsi dari menu yang terdapat pada sistem. Ini cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan jalan saya mohon maaf, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.